Anak laki-laki saya bawaannya cuek dan laki-laki banget seperti yang Ibu Aisyah sampaikan. Betul sekali di suatu tentu dia tiba-tiba bisa banyak ngobrol hal yang dia sukai. Mohon masukan bagaimana cara mengorek atau ngobrol dengan anak yang sifat bawaannya seperti itu agar dia memahami poin-poin yang ingin disampaikan tanpa saya harus bawel mengulang-ulang atau untuk mengetahui cerita-cerita darinya. Karena dulu saya dan suami saya bekerja dan baru bisa berkumpul jam setengah 8 malam, maka anak saya terbiasa makan sendiri dan melakukan semua kegiatan sendiri di kamarnya. Setelah saya pensiun, saya ingin ngobrol dan makan bersama di luar kamar, tetapi anaknya tidak mau. Mungkin karena tidak nyaman. Anaknya sekarang kelas 10. Anak laki-laki itu memang begitu. Anak laki-laki itu kan satu, bayangkan ya, matanya udah lurus. Ngomongnya sedikit. Apalagi yang anak laki-lakinya pendiam. 5.000 kata itu cuma 2.000 omongannya. 1.000 vokalnya, 2.000 gerakan tubuhnya. Ini tadi kita ya. Nah, hormon testosteron bikin wajahnya kaku gitu. Apalagi yang wataknya pemikir, yang nggak seneng ngomong, ya. Terus kita juga nggak ngerti cara memancingnya. Udah, jadi kayak gitu tuh anak laki, ya kan? Nah, jadi gimana Bu Aisyah? Pertama ya kenali dulu bahwa oh anak laki-laki seperti itu, supaya kita tenang, ya. Kan yang mau dibikin tenang nih bundanya, karena bundanya yang suka papa gitu. yang gelisah kan kita ini. Kita belajar gini kan supaya tenang sebetulnya. Ya, tenang dulu. Tenang. Oh, anak laki-laki saya oh kayak gitu. Oh, itu lazim. Oh, itu fitrah. Oh, jadi banyak O-nya kan sebetulnya. Ya, nah, kemudian harus tahu bahwa semakin remaja anak laki-laki, semakin dia hormon testosteronnya meningkat, sehingga semakin dia laki-laki banget dibanding waktu dia kecil. Karena hormon testosteron itu hormon yang agresif, hormon raja, hormon yang dominan, ya, hormon yang egois, testosteron itu. Jadi kalau anak laki kita beranjak remaja, jadi lebih galak, lebih ngatur, lebih ya nggak mau diajak ya bermanja-manja, karena lihat bahasa kasihnya, mungkin bukan sentuhan fisik bahasa kasihnya, yang pelayanan kan. Ya. Tapi dari semua ini ada kunci-kunci sebetulnya. Apa kuncinya kalau anak laki? Ya. Satu, pantang nasihati, kasih masukan atau kasih arahan-arahan pada anak laki-laki yang lapar, haus, ngantuk, itu pantang banget. Kalau mau ngasih masukan, ngobrol-ngobrol sama anak laki, itu sambil makan atau sesudah makan. Minta waktu sama dia. Laki-laki yang sudah mulai balik ke atas, kalau ada omongan yang serius, minta waktu ya Bun. Tapi harus makan dulu. Bunda mau ngomong sama kamu 15 menit aja. Tapi kita makan aja dulu yuk. Kadang-kadang dia sambil makan nanya, Bunda mau ngomong apa sih? Sambil makan. Gitu. Itu laki-laki. Ya. Ini untuk umur berapa aja kunci ini. Ya. Anak laki-laki misalnya mau ngerjain PR nih. Ini paling sering banget saya kasih ilustrasi cerita ini. Ada tugasnya 10, dia udah ngerjain 8, tinggal 2. Terus anak laki bilang gini, Bunda, aku lapar. Mending kasih makan dulu. Karena ibu-ibu kan tahan lapar. Ibu-ibu kan seringnya gini kan, ya tanggung, 2 lagi, kerjaan 2 lagi. Nah, anak laki-laki, kalau dia bilang aku lapar, itu berarti sudah nahan minimal setengah jam lapar itu. Ini yang membuat anak laki-laki itu jadinya suka kesel sama kita. Karena setiap dia mau udah bilang aku lapar, kita masih memaksa untuk tanggung, 1 lagi kerjaan, 1 lagi ini, 1 lagi. Itu yang bikin dia langsung sudah denial sama orang tuanya, sama ibunya terutama ya. Ya, karena kita yang tahan lapar ini yang selalu tanggung, nah ayo kerjaan dulu 1 lagi, 2 lagi, nanti habis ini kita makan. Mending kasih makan dulu deh. Ya, atau mungkin siapkan biskuit, makan biskuit dulu ya, sambil Bunda bikinin masakan atau pesenin masakan, kamu makan biskuit. Terus nanti kerjaan PR. Nah, tawaran kayak gitu masih mending dibanding kita udah tanggung, udah nanti aja makannya, daripada begitu. Ya,
Itu kunci buat yang punya anak laki-laki. Kalau anak perempuan gimana Bu Aisyah kuncinya? Gampang, setiap anak perempuan ngomong, berapapun umurnya anak perempuan, tolong Bunda lihat wajahnya. Karena tadi sudah ada alasan-alasan kenapa perempuan senang dilihat mukanya atau senang tatap wajah, tatap mata. Itu kunci anak perempuan. Dan anak perempuan yang sudah remaja, yang sudah balik, sudah mens, pantang nasihati atau kasih masukan, tegur anak perempuan pada saat mau mens atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Itu akan denial, batang otaknya di belakang akan menolak. Ya Bun, jadi Bunda harus tahu siklus menstruasi anak-anak juga. Ya. Kapan Bu Aisyah kasih nasihatnya? Pas masa subur. Gimana taunya masa subur? Gampang. Bikinlah kesepakatan sama anak-anak. Nah, kalau mens bisa kasih tahu ibu ya, kasih tahu Bunda ya. Bunda, aku mens. Ini hari keberapa? Hari pertama. Ya, kalau gitu mulai hari ini Bunda hitunglah. 1, 2, besok 2, 3. Hari ke-10 setelah hari ini, itulah masa subur. Itulah enak diajak ngomong anak perempuan yang sudah balik ini. Berapa lama itu masa subur? Bisa 2 minggu. Jadi berikan nasihat atau ngobrol-ngobrol atau masukan atau kita diskusi di masa-masa itu. Gitu. Ya. Karena banyak anak perempuan kesel, jengkel sama ibunya karena ibunya nasihatin terus. Saya ngerti kenapa ibu-ibu menasihati anak perempuan tuh saya ngerti. Kenapa? Karena kita kan tahu dia udah mens, jadi khawatir nanti pergaulannya dan sebagainya kan bahaya. Namun kalau setiap hari ya dan pas kena masa mau mensnya, premenstruasi sindrom atau sedang mens, nah inilah yang kurang pas Bunda. Ya, jadi ilmu parenting itu banyak banget. Saya khawatir Bunda pada bingung. Ya, pokoknya ambil prinsip-prinsipnya. Clue-cluenya, 1, banyak senyum. 2, Bunda tenang. 3, tanyakan sama diri sendiri. Saya maunya apa untuk saya sampaikan. Jadi sampaikan apa yang Bunda mau, bukan apa yang Bunda tidak mau. Itu untuk semuanya, anak laki dan anak perempuan. Ya. Dan kemudian tambahannya kunci kalau anak laki-laki, ya pantang nasihati anak laki pada saat dia lapar, haus, ngantuk. Kalau anak perempuan, pantang nasihati anak perempuan pada saat dia mens dan mau mens. Ya. Oke, karena isi kita kadang-kadang maunya nasihat mulu sih. Ya, oke. Iya, dan cek dia punya bahasa kasih sayang yang utama tadi. Gunakan teknik itu, insya Allah komunikasi, insya Allah akan semakin harmonis. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Riri.